Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan. Selamat datang Ibu di ruangan kita. Kita ada alat bantu pengambil keputusan untuk ber-KB. Kalau Ibu mau bertanya silahkan, kita bantu dengan alat baru yang kita punya ini. Ada yang mau bertanya nggak? Ada. KB IUD itu KB apa sibuk? KB apa sibuk? Oke, Ibu mau tahu IUD ya? Iya. Sudah ya? Iya. Jadi pengen KB yang jangka panjang gitu ya? Iya. IUD itu ini bentuknya, alatnya kecil, dipasang di dalam rahim, sangat efektif dan aman, dapat dicabut kapan saja, bekerja hingga 10 tahun. Kalau yang kita punya Coverty bisa untuk 8 tahun. Nah ini dia yang bisa memakai IUD. Ada beberapa, misalnya apalagi hamil tidak boleh pakai IUD. Ya, baru saja melahirkan 2-28 hari, artinya di bawah 2 hari, 1-2 hari itu masih boleh kita pasang IUD. Tapi untuk hari berikutnya di atas 28 hari baru bisa kita pasang. Kemudian ibu-ibu yang memiliki resiko infeksi menular seksual itu tidak boleh pakai IUD. Menstruasi yang tidak biasa, terus ada infeksi atau masalah pada organ reproduksi. Lanjut. Nah, kemungkinan apa? Misalnya nanti setelah pemasangan ada kram, kemudian ada flek, gak usah khawatir. Itu memang efek dari pemasangan IUD. Kalau efek samping yang panjang sudah kita jelaskan tadi, haidnya bisa lebih banyak dan lebih panjang harinya. Oke, nanti sebelum pemasangan ada tahap-tahap yang perlu kita ketahui. Kalau kita sudah mau pasang, nanti ada langkah-langkahnya. Kita periksa dulu panggulnya, membersihkan vagina dan mulut rahimnya dulu, kemudian memasang IUD-nya tadi ke dalam rahim. Kita sesuaikan dulu ya, mudah-mudahan ukuran rahimnya sesuai dengan panjang IUD kita tadi. Ya, oke. Bentuknya kecil ya Ibu ya. Boleh kita lihat di sini ada barangnya. Nah, sama ya, bentuknya kecil? Iya, sama. Oke. Selamat datang di Rumah Sakit Tengku Rafian Kabupaten Siak. Kita berada di Poli Kebidanan, KB dan Kesehatan Reproduksi. Adapun pelayanan KB di Rumah Sakit Tengku Rafian Siak sudah berjalan baik dengan bagian pelayanan dan tenaga kesehatannya sudah diberi pelatihan dan mendapat sertifikat yang sudah legalisasi. Adapun alat-alat kontrasepsi KB di Rumah Sakit Siak ini sudah lengkap. Kita ada kondom, ada IUD, ada suntik yang per 1 bulan, ada yang suntik per 3 bulan, dan ada juga yang tubektomi atau kontrasepsi mantap atau kontak atau disebut dengan MOW. Khusus untuk MOW, kita sudah ada MOU dengan pemerintah Kabupaten Siak, diberikan gratis cuma-cuma untuk penanganan operasinya. Bisa dari paket dari seksiu, operasi melahirkan sekaligus dengan kontrasepsi mantap dilakukan di rumah sakit kita ini. Jumlah pasien untuk melahirkan baik itu operasi maupun lahir normal itu adalah 1.900 pasien selama tahun 2015 mulai dari Januari hingga Desember. Sedangkan yang sudah mengikuti KB di rumah sakit ini adalah 1.545 orang dengan berbagai jenis macam kontrasepsi yang sudah kita jelaskan tadi. Selamat pagi Ibu, saya Bidan Tika. Pagi ini saya melakukan konseling KB ya. Ibunya siapa namanya? Lili. Bu Lili. Iya. Umurnya berapa Ibu? 28 tahun. Lahir normal ya? Iya. Anak berapa? 3. Nama suaminya siapa Pak? Iwan. Iwan. Iya.
Ini habis bayaran kan kita harus ber-KB ya Bu ya, untuk menjalankan kehamilan. Jadi kalau kita nggak mikirkannya dari sekarang, nanti sampai di rumah kita nggak ngerti mau bertanya sama siapa. Ya Bu ya. Sudah ada rencana mau pakai KB apa? Kan 3 bulan kan. Nah sekarang ini nanti Bapak bisa sekalian melihat lembar balik kami, jadi bisa Bapak baca sekalian ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak tanya aja ya. Ini dia tentang kontrasepsi mantap atau kontak wanita. Nah itu sama dengan steril ya Pak ya. Dia ini memang udah sama sekali nggak bisa punya anak lagi. Jadi sebelum memutuskan memang harus diskusi suami istri ya. Nah ini kontrasepsi mantap ini Pak atau kontak wanita ini dia merupakan tindakan operasi ya, operasi kecil dia. Rahimnya itu nggak diangkat Pak. Jadi ada salurannya yang dipotong itu aja. Tidak jangka panjangnya. Kalau misalnya Ibu pernah suntik ya sebelumnya, mungkin ada kegemukan, ada haidnya nggak teratur ya seperti itu atau mual, muntah. Nah kalau ini dia tidak ada efek samping jangka panjangnya, cuma jangka pendeknya ya sakit pas nyeri di bekas operasi. Cuman dia tidak melindungi dari HIV/AIDS seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Ya. Nah ini kapan bisa dilakukan kontak? Nah, sebagian besar perempuan itu bisa pakai ini Bu. Perlu ditunda jika baru 1-6 minggu persalinan. Tetapi kalau misalnya memang dari ibunya awalnya memang mau steril, memang udah sebelum jauh-jauh hari nih, udah pengen mau steril, boleh, nggak masalah. Ini kita tunda 1-6 minggu ini, mana tahu entah bayinya kan kenapa-napa ya. Jadi kan bayi itu masih rentan bayinya, makanya perlu ditunda. Kalau ada kemungkinan hamil, jadi ditunda dulu. Ya, harus ditunda. Nah, terdapat infeksi atau gangguan pada organ kewanitaan. Nah, seperti dia ada radang, infeksi, pokoknya di saluran reproduksi kita tuh juga harus ini, nanti takutnya dia bisa tambah infeksi, ya. Nah, gangguan kesehatan yang berat di sini seperti ibunya punya penyakit jantung, asma, diabetes, hipertensi. Nah itu perlu dikonsulkan dulu. Soalnya kan kita melalui proses operasi, ya ada obat biusnya. Takutnya dengan ada komplikasi seperti itu malah memperparah dia. Ini sebelum ibu memutuskan sama bapaknya melakukan steril atau kontak ini, harus didiskusikan sama ibunya bahwa metode ini nggak mudah dikembalikan ke semula. Nah, kontak ini tindakannya operasi, memiliki risiko dan manfaat yang mencegah punya anak kembali, bersifat tidak mudah dikembalikan, dan ini dia harus dipertimbangkan dengan betul ya. Kalau nggak nanti misal nanti pengen hamil lagi ibunya kan nggak bisa lagi ya. Ada Sudah ya, udah paham ya. Terima kasih ya Bu ya. Dari jenis alat kontrasepsi yang sudah kita jelaskan tadi ya, dengan jumlah kasus sudah mencapai 1.545 orang dalam 1 tahun ini, kita harapkan untuk masyarakat Kabupaten Siak dan masyarakat lain mereka kita sukseskan kontrasepsi secara nasional. Untuk hari depan yang jaya, putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa.